Kabar duka datang dari Polresta Malang terkait meninggalnya Yai Mim saat masih menjalani masa penahanan atas kasusnya dengan Sahara. Yai Mim mendadak lemas dan terjatuh ketika hendak menjalani pemeriksaan tambahan sebagai pelapor di ruang Satreskrim. Meski tim medis segera memberikan pertolongan dan membawanya ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong dalam perjalanan. Hasil visum resmi menunjukkan bahwa penyebab kematiannya mengarah pada asfiksia, meskipun pemeriksaan kesehatan rutin sebelumnya menyatakan kondisi fisiknya normal. Kematian mendadak ini memancing respon mengejutkan dari Nurul Sahara, mantan tetangga sekaligus seteru hukum yang melaporkannya atas kasus pencemaran nama baik. Meski terlibat konflik panas hingga berujung penahanan, Sahara menyampaikan rasa duka cita mendalam dan mendoakan agar amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan. Saat ini jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan di kampung halamannya di Blitar. Kasus hukum yang menjerat Yai Mim sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini seriusan ya Mim meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran ya Mim meninggal? Ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah ya Mim. Asal gak nyangka ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yai Mim meninggal dunia. Bener gak guys? Aku lihat-lihat berita, iya ya. Kaget kali ya Allah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Dia orang baik guys. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gemetaran, kaget. Semoga husnul khotimah ya guys. Amin amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lama banget aku nggak ngikutin kasusnya, tahu-tahu dapat kabar yang sangat-sangat mengejutkan di mana Bapak Yai Mim meninggal dunia di saat menjalani pemeriksaan. Mudah-mudahan segala amal dan perbuatannya diterima Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga mendapatkan ketabahan dan keikhlasan. Siapa yang suka melihat video Yai Mim, tapi beberapa bulan ini sudah tidak terlihat lagi. Dan ternyata hari ini ada berita duka teman-teman, Yai Mim meninggal dunia. Berita ini sangat mengejutkan sekali. Semoga Yai Mim diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, ditempatkan yang layak dan husnul khotimah, dan semoga keluarganya diberi ketabahan. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata dari ucapan saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Yai Mim, orang yang pernah mengangkat saya sebagai anak. Saya percaya Tuhan memberikan tempat yang terbaik buat orang-orang yang berserah total. Saya percaya Tuhan sediakan amal ibadahnya yang terbaik. Biarkan Tuhan yang Maha Esa memberikan pengampunan, Tuhan yang memberikan yang terbaik di surga sana. Terima kasih, God bless you, Tuhan berkati. Ternyata bener guys, beritanya valid, Yai Mim meninggal dunia guys. Kita turut berduka cita ya atas meninggalnya Yai Mim. Semoga almarhum diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan dilapangkan alam kuburnya guys. Terus untuk keluarga juga semoga diberi kesabaran dan ketabahan atas ditinggalkannya almarhum. Nah, untuk buat kalian yang sering bikin video atau yang sering bikin konten tentang Yai Mim, ayo guys kita doakan bareng-bareng semoga beliau almarhum bisa diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Yai Mim yang pernah viral di TikTok kala itu, ex-dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Termasuk beliau adalah salah satu dosen saya dulu waktu kuliah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diampuni segala kekhilafan yang pernah dilakukan selama di dunia ini. Kita mendoakan yang terbaik dan semoga husnul khotimah. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Yai Mim meninggal dunia.
Guys, Imin, kamu mungkin nggak tahu ya. Jadi kayak sekitar jam 9 malam tadi tuh aku lagi duduk bengong gitu, terus tiba-tiba aku tuh lagi ngelamun tuh kepikiran kayak kok Imin kok nggak ada kabarnya, nggak pernah FYP lagi ya yang kasus sama Mbak Asuhara itu. Terus jam 12 malam ini tuh aku tiba-tiba FYP tuh lihat Imin udah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Turut berduka cita, semoga amal ibadahnya beliau diterima, dan buat yang bermasalah semoga saling memaafkan. Duh, hari ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imin dikabarkan meninggal dunia di Mapolres Malang pada saat menjalani proses tahanan. Sebagaimana kita tahu bahwa Imin sempat viral luar biasa dengan kasus-kasusnya yang teman-teman bisa melihat. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ini meyakinkan kita bahwa semua makhluk Allah akan mengalami satu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kita juga yakin semua makhluk Allah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti atas semua perilaku kita, atas semua perbuatan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dan semua dosa-dosa kita. Imin dikabarkan meninggal dunia. Gue baru aja nonton videonya Densu Margo, kalau ternyata Imin udah meninggal dunia. Ya, semoga Pak Imin diterima amal ibadah dan dilapangkan kuburnya, dan untuk keluarga, khususnya untuk Bu Ros, ya, istrinya Pak Imin, semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Imin. Ya, yang belum tahu Pak Imin siapa, ya, Pak Imin ini waktu itu viral karena sedang ribut sama tetangganya, yaitu Mbak Sahara, ya, dan dia juga mantan dosen dari UIN Malang. Ya, semoga Pak Imin ya husnul khotimah, ya, amin. Kali ini gue mau bahas soal kasus hukum Imin. Namun sebelum itu, gue mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Imin pada hari ini tanggal 13 April 2026. Buat yang belum tahu, Imin ini viral karena perseteruan dengan tetangganya di Malang, yakni saudari S, yang mana perseteruan ini berujung dengan saling lapor di kepolisian. Dan pada tanggal 19 Januari 2026, Imin resmi ditahan atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan yang dilaporkan oleh saudari S. Di video ini gue mau bahas dua hal. Yang pertama, status hukum Imin dalam laporan saudari S. Dan yang kedua, status hukum laporan Imin terhadap saudari S. Untuk pembahasan yang pertama, gue terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam konteks kasus Imin, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka tuntutan dan tuduhan terhadapnya gugur. Artinya, laporan saudari S terhadap Imin itu tidak dapat diteruskan. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Berbeda dengan status perkara Imin sebagai terlapor, dalam laporan saudari S yang gugur karena beliau meninggal, laporan Imin terhadap saudari S yang saat ini sudah dalam tahap penyidikan tetap dapat dilanjutkan. Meskipun Imin sebagai pelapor sudah meninggal dunia. Karena pelapor meninggal dunia itu bukan salah satu sebab hentinya penyidikan. Sebagai penutup, menurut gue pribadi dan berdasarkan pengalaman gue sebagai lawyer, sebenarnya pengaturan hukum itu tidak rumit. Kadang dalam beberapa kasus yang membuat perkara itu menjadi kompleks adalah karena di dalamnya juga ada pertaruhan ego dan pride. Oke, terima kasih.